ya suara saya ya? Cukup jelas? Ya, jelas, jelas, jelas. Oke, thank you, thank you. Pagi, Pak Angga. Pagi, Pak Bambang. Saya tadi paling pertama, Coach. Oh iya, betul, Oh, betul. iya. Tadi saya lihat udah masuk ya. Iya, iya. Iya, gimana nih? Lagi pada di rumah, lagi WFH. Ya, jadi kaum rebahan, Pak. Betul. Wah, aduh, ada siapa itu? Wah, ikutin ini. Ikut. Iya, iya, iya. 1 tahun atau berapa bulan itu? Masa enggak? Ini 7 bulan. 7 bulan. Oh, Udah kakaknya tapi udah kemana tahu. oh gitu ya. Udah jalan ya. Oke. Kita tunggu yang lain atau kita mulai Ya, langsung aja. Langsung aja ya, karena waktu kita juga agak terbatas. Jadi hari ini kita berbicara untuk melanjutkan sebetulnya dari kelas 2 hari kemarin. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya lihat agak lebih tepat kalau dijawabnya dengan menggunakan live seperti ini. Ya, khususnya kita bicara karena tentang storytelling. Storytelling dalam bentuk tulisan bisa kita buat lewat percakapan kita di WhatsApp tertulis. Ya, tapi ada kalanya kita perlu melihat live langsung karena ada storytelling yang perlu dilihat dalam bentuk tatap muka ya, baik seperti ini melalui video call atau kita presentasikan ya kalau dalam WFH seperti ini mungkin secara video call ya. Tapi dalam kondisi normal seringkali kita presentasikan langsung, baik tatap muka one on one di dalam grup atau mungkin di dalam meeting. Nah, karena itu perlu yang namanya gestur, ya, gerak tubuh, terus kemudian ya kita kenal sebagai body language, kemudian mimik atau ekspresi. Karena itu pun menentukan, itu pun membawa orang untuk ikut terlibat di dalam apa yang kita kisahkan atau kita ceritakan. Nah, itu pentingnya bahwa secara live kita perlu bisa melihat juga seperti apa storytelling dibawakan. Kemarin ada pertanyaan menyangkut data. Bagaimana membawakan storytelling dalam bentuk data. Yang pertama bisa dilakukan adalah data tersebut biasanya kan ada beberapa jenis data. Apakah data itu berbentuk eksposisi kah, atau berbentuk narasi kah, atau data tersebut berbentuk statistik. Jadi ini dulu yang perlu dikelompokkan ya. Datanya ini apa nih? Data apa? Nah, sebisa mungkin data yang dipresentasikan kita buat menjadi beberapa fase lah ya, beberapa golongan. Jadi kalau misalnya datanya banyak banget, tolong jangan mempresentasikannya sekaligus dengan satu storytelling dari awal sampai akhir. Gitu. Karena kalau kita mempresentasikan sekaligus, itu ujung-ujungnya kita jadi membacakan data. Kita pilih dulu, kita ambil, kalau kita mau pakai gunakan metode storytelling, data yang utama, yang pokok. Karena tujuan dari presentasi kan sebetulnya bukan sebuah paparan ya. Lain halnya dengan kalau presentasi ini adalah pertanggungjawaban. Ada presentasi yang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu nggak perlu pakai storytelling gitu ya. Karena memang cuma diceritakan. Yang digunakan untuk dengan storytelling adalah kalau kita ingin melakukan persuasi biasanya. Baik itu presentasi program, baik itu presentasi proposal kah, atau apa. Nah, ini biasanya sering menggunakan storytelling untuk membuat orang-orang yang mendengarkan, audiens, itu merasa, oh ya ternyata ini penting ya buat kami. Ini penting ya untuk kita eksekusi. Ini urgent ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang seringkali bisa angkat. Nah, untuk itu datanya pun harus dikemas dalam bentuk yang lebih menarik. Nah, di sisi inilah sebetulnya visual storytelling menjadi berfungsi. Contoh, kita tampilkan dalam bentuk foto, atau kemarin yang kita omongkan dalam bentuk infografis. Ya.
itu infografik, ada yang nyebut infografik, ada yang nyebut infografis karena dalam tulisan aslinya pakai C gitu ya. Infografik. Jadi sebetulnya pakai ini, jadi ada yang menuliskan juga infografis, ada infografik, dibaca infografik. Itu infografik itu bagaimana data dibuat dalam bentuk yang menarik, entah warnanya, kemasannya, ya, jadi lebih eye catching. Untuk menjelaskan seperti ini, gambaran infografik atau visual di awal menjadi sangat penting. Jadi bisa kita tampilkan dulu di depan, berikan dengan kalau kita pakai slide, bisa tampilkan di depan, terus berikan judul yang cukup menarik. Gitu. Misalnya judulnya yang kontroversial. Ya nanti saya akan semoga bisa saya kirimkan. Di sini ada contoh juga, sebentar. Pagi, salam kenal semuanya. Ya, itu sebentar ya. Ya. Agak ini maaf, kayaknya sepertinya sinyalnya. Ya, selamat datang Pak Adi. Sudah hadir. Oke. Sudah, kita sambil menunggu filenya. Nanti saya coba kalau tidak bisa di-upload di sini, saya kirim di grup untuk contohnya. Ini cukup ternyata mungkin koneksi ya di daerah saya. Jadi di contoh ini yang tadinya saya mau kirimkan, ada judul-judul yang menarik untuk membicarakan tentang storytelling. Kita ambil aja contoh misalnya kondisi WFH sekarang. Grafiknya bisa muncul, misal, maaf kata, kita tidak sedang ingin mengekspor sesuatu yang merupakan musibah atau apa, tetapi kita ingin lihat bahwa ini bisa cukup aktual untuk kita jadikan pembahasan. Di antaranya ketika kita berbicara tentang COVID ya saat ini. Tentang COVID ini kita berbicara misalnya ada grafik yang dimunculkan, ini data tentunya kan kalau bentuknya grafik, atau statistik yang dimunculkan. Berapa korban di negara ini, berapa penderita, berapa ODP, kemudian berapa PDP dan sebagainya. Nah, data-data ini bisa menjadi sebuah storytelling, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang menakutkan. Tergantung cara kita mau mengeksplornya seperti apa. Kesan seperti apa yang kita tampilkan dengan data tersebut.
Jadi storytelling kita menjadi sangat penting di sini. Misalnya kita berbicara, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menyadari betapa berbahayanya COVID-19? Beberapa hari yang lalu saya masih melihat bahwa data yang ada menunjukkan korban baru sekitar sekian, 100 orang. Tetapi ternyata dalam 2 hari, Bapak Ibu, hanya dalam 2 hari, korban bisa mencapai 300 orang bahkan lebih. Ini benar-benar sesuatu yang menjadi bahaya pandemi secara nasional, bahkan secara internasional. Bayangkan Bapak Ibu, betapa berbahayanya penyakit ini. Untuk itu sangat penting bagi kita semua, agar kita bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan hati, menyatukan pikiran, melakukan tindakan bersama, agar hal ini tidak menular pada banyak orang lain. Mari kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah. Mari kita bersama-sama memberikan perhatian, entah dalam bentuk donasi, doa, ataupun empati pada para tenaga medis juga yang memerlukannya. Ini hal sederhana seperti itu. Ini cara menjelaskan data, tapi datanya tidak langsung. Mari kita lihat bagaimana korban dalam beberapa hari ini bertambah dari sekian menjadi sekian, tanggal sekian adalah 100, tanggal sekian 300. Ini kan berbeda caranya. Jadi yang dimaksudkan dari data tersebut adalah bahwa ketika kita melakukan storytelling, kita sedang melakukan persuasi. Bukan sekedar sesuatu yang istilahnya ditampilkan saja, tetapi ada hal-hal yang memang kita tunjukkan dalam bentuk persuasi tersebut. Nah, ada maksud dari sebuah storytelling. Jadi storytelling adalah sebuah narasi, bukan sebuah paparan atau eksposisi. Ini perbedaannya. Oh, bapak-bapak semua ini. Ada ibunya ternyata. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan. Oke, Coach. Silakan, Pak. Itu Pak, Coach, itu kan banyak itu. Emang harus semuanya kan harus dihafalkan apa sepengetahuan aja harus bagaimana gitu, bisa menjalankan storytelling ini? Sebenarnya prinsipnya, Pak, yang penting. Prinsipnya yang penting seperti apa? Kita memahami prinsipnya. Oh ya, storytelling itu seperti ini, misalnya. Storytelling itu bahwa sebenarnya kalau kita ngomong sederhana, storytelling artinya bercerita aja, Pak. Dongeng itu kan istilah ininya lah ya, istilah legal secara dikenal secara internasionalnya, atau istilah secara lebih ilmiahnya kita sebut sebagai storytelling, tapi sebetulnya kan itu mendongeng, bercerita. Dan bercerita ini kan sebetulnya menjadi sebuah budaya kalau di Indonesia ya, untuk kita. Ya di beberapa negara juga sama gitu, menjadi budaya bagaimana menceritakan pada anak sebelum tidur, menceritakan di dalam pelajaran, menjadikan pembelajaran itu lebih menarik dengan bercerita. Nah sekarang bagaimana kita mengubah apa yang sudah sebetulnya menjadi budaya dan kebiasaan itu ke dalam sesuatu yang produktif. Contoh bagaimana kita membuat storytelling itu dalam bentuk entah presentasi pekerjaan kah, atau dalam bentuk penjualan yang kita ceritakan kemarin memang dalam bentuk penjualan. Gunanya apa? Gunanya karena seperti yang dibahas, orang dewasa itu sebetulnya lebih sulit untuk diajarin daripada anak-anak. Kenapa demikian? Karena critical area-nya udah lebih menebal. Belum lagi informasi sudah terlalu banyak referensi di dalam pikiran. Sehingga orang dewasa juga merasa, oh ya saya udah tahu. Oh ya saya mengerti. Dia selalu membandingkan dengan apa yang pernah dia tahu. Ini ya satu sisi memang analisis yang kuat dari orang dewasa sebagai kelebihan. Satu sisi yang lain menjadi penghambat juga sih sebetulnya untuk sebuah perubahan. Karena orang dewasa seringkali nggak open minded ya. Mereka udah punya benteng dulu. Nah, untuk membypass ini, storytelling menjadi hal yang penting.
Kalau kita belajar di NLP, itu ada yang namanya metafor. Metafor ini adalah metode di mana kita menggunakan sama cerita, sehingga cerita ini lebih tidak dianggap sebagai ancaman, lebih tidak dianggap sebagai menggurui atau mengajari. Dan orang akan dengan ngerasa leluasa, oh ya saya terima aja, ini cuma cerita gitu. Nah, saya contohkan misalnya ketika saya ngomong soal asuransi di dalam penjualan. Banyak orang ketika dibilang, Pak, Bu, apakah Bapak Ibu sudah punya proteksi? Nah, ini kan orang udah langsung jaga-jaga. Apa nih maksudnya? Pasti saya mau dijualin apa nih? Nah, gitu kan. Tetapi ketika kita ngomong misalnya, Pak, Bu, kemarin loh, saya baru bertemu dengan seorang teman lama. Dia orangnya luar biasa sebetulnya, Pak. Gagah, cakep. Nih, coba lihat, Pak, Bu. Ini fotonya. Waktu dulu kami 10 tahun yang lalu bertemu. Nah, biasanya kalau saya presentasi di umum, di sebuah gathering dengan calon customer, saya tunjukkan fotonya sekaligus. Saya tentu sudah pamit pada beliau. Ini orang seger banget. Kebayang ya, orang kayak gini ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dia suka olahraga nggak, orang seperti ini? Oh iya Pak, itu badannya six pack gitu. Wah betul Bapak Ibu, dia orang yang suka olahraga. Hidupnya juga sehat. Bahkan ketika dia datang ke Bali, waktu itu saya misalnya tinggal di Bali, saya ajak makan saja, dia makannya milih loh Bapak Ibu. Dia nggak mau sembarangan. Kalau makan pun daging, dia cuma ikan paling. Dan dia milih yang tidak berlemak. Tapi Bapak Ibu, siapa sangka, baru beberapa hari yang lalu, saya dengar kabar, waktu saya lagi meeting dengan tim, tiba-tiba saya dengar kabar, dan itu cukup mengagetkan. Teman saya ini ada di rumah sakit dan terkena serangan jantung. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang suka olahraga bisa terkena serangan jantung tiba-tiba. Gak masuk akal kan? Harusnya bugar kan dia. Nah inilah yang namanya resiko kehidupan. Seringkali kita berpikir bahwa hidup baik-baik saja, tapi resiko datang dengan tiba-tiba. Inilah yang membuat saya secara pribadi juga berpikir, kita memang perlu yang namanya proteksi. Kita perlu yang namanya cadangan darurat. Karena kita nggak pernah tahu kapan hal-hal seperti ini datang dalam hidup kita. Ini storytelling. Jadi saya menyampaikan seperti itu. Orang udah lebih terbayang sebelumnya. Oh iya, oh gitu. Ketika saya cerita tentang teman saya, orang langsung berpikir bahwa mau dijualin sesuatu. Enggak. Dia mikirnya ya udah saya cerita tentang teman saya. Terus bahkan ikut terlibat. Kenapa? Karena saya mulai tunjukkan, saya mulai ajak. Menurut Bapak Ibu gimana orang ini? Nah ini kan dia mulai, oh iya benar ya. Orang olahraga menurut Bapak Ibu gimana? Oh iya ya. Nah beberapa hal-hal penting seperti itu, beberapa yang kita selipkan dalam sebuah presentasi adalah bentuknya pertanyaan. Jadi ada kalanya kita ketika melakukan storytelling nggak selalu monoton bercerita gitu ya, panjang lebar, tanpa ada interaksi. Karena tujuan kita melibatkan audiens di dalam storytelling. Kalau kita tatap muka seperti ini lebih mudah karena kita bisa menggunakan tanya jawab seperti itu. Menurut Bapak Ibu gimana? Nah, jadi ada seperti itu. Itu melibatkan. Ketika orang ikut terlibat, akan lebih mudah untuk diajak bersama-sama. Entah membayangkan sesuatu, entah memikirkan sesuatu, entah mengeksekusi sesuatu. Ya tentunya kalau udah terlibat, kita menggiringnya akan lebih mudah. Nah, di dalam bentuk tulisan, storytelling ini biasanya digabungkan dengan copywriting. Untuk mengarah ke sana. Jadi dalam copywriting biasanya ada call to action, kemudian sebelumnya juga ada bagaimana caranya membuat dia penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan, dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat juga, pasti pernah sih ngelihat iklannya Blar untuk kelas. Itu biasanya ada bentuknya pertanyaan, baru kemudian ada informasi di bawah. Nah, itu salah satu bentuk copywriting ya, Bapak Ibu. Jadi di copywriting itu bentuk pertanyaan itu gunanya apa? Untuk memancing seseorang untuk explore apa yang ada dalam pikirannya dan hatinya. Jadi itu the power of question ya kalau saya bilang. Pertanyaan ini menggali sesuatu yang ada dalam diri seseorang daripada sekedar kita memberitahu. Kalau memberitahu orang mappingnya tuh berbeda.
Tapi ketika dieksplor, oh iya, gini ya, benar ya, ternyata gini deh. Apakah Anda seorang yang membutuhkan coaching? Apakah menurut Anda coaching itu sesuatu yang berarti? Benarkah coaching metode yang paling tepat bagi Anda? Bagaimana membuat tim Anda menjadi efektif? Sudahkah Anda mengalami breakthrough di dalam hidup? Nah ini, orang ini, iya ya, benar nggak sih saya mengalami ini? Benar nggak? Nah ini storytelling dalam bentuk pertanyaan sebetulnya. Tapi pertanyaan pertama sampai terakhir itu harus mengalur. Jadi kalau jawaban-jawaban kita akan membentuk sebuah cerita, kisah yang menggambarkan siapa diri kita. Dan ujungnya kita akan merasa, oh ya saya memang membutuhkan tentang ini. Itu contoh yang saya ambil misalnya untuk kelas kita sore nanti ya tentang breakthrough coaching. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan langsung. Iya Pak Helmi, berarti storytelling dalam selling itu adalah menggabungkan cerita fakta dengan tujuan kita untuk mempromosikan ya. Ya, sebetulnya persuasi kita, Pak. Nah, ada nggak cara kalau tidak ya tanpa latar belakang cerita begitu, tidak ada kasus. Contohnya tadi asuransi, saya jual asuransi, lalu ada data pengguna atau pembeli polis di Indonesia, di Singapura dan Amerika misalnya gitu. Lalu saya nggak punya cerita. Nah, pertanyaan saya adalah lalu storytelling dengan data ini bagaimana apa yang dilakukan kalau kita nggak punya cerita, baik itu cerita pribadi ataupun dengar dari orang lain. Menurut Pak Helmi gimana? Mungkin sih nggak gampang dijawab juga ya, tapi barangkali punya saran. Oke. Kalau menurut pengalaman saya sejauh yang biasa saya gunakan, bahwa seperti tadi yang saya ceritakan tentang teman saya itu sebetulnya saya nggak punya teman yang seperti itu. Saya juga nggak pernah dengar cerita itu dari orang lain. Jadi cerita itu murni sebuah karangan. Inilah uniknya cerita. Cerita itu tidak harus fakta. Cerita itu adalah sebuah ilustrasi. Ibaratnya ketika kita melihat sebuah gambar ilustrasi, ketika melihat kita contoh seperti film, film itu apakah atau sinetron ataupun apakah yang diperagakan oleh mereka sesuatu yang benar-benar terjadi? Belum tentu. Dia cuma mengangkat salah satu isu tertentu, misalnya yang memang mengena juga di masyarakat, belum tentu juga ada sebenarnya orangnya. Contoh misalnya kita angkat cerita kemarin misalnya yang ramai di anak-anak, apa Milea misalnya, tadi lah. Apakah benar orang Milea itu ada? Belum tentu. Tapi si pengarang ini, Bidi Baik ini, dia menuliskannya sehingga seakan-akan ketika divisualisasikan orang merasa terlibat di dalamnya dan seperti nyata. Nah, kita bisa mengangkat cerita, kita entah mencari di googling atau di mana kisah orang yang terkait hal tersebut. Kita bisa juga mengarang sendiri dalam membuat cerita. Karena yang dipentingkan di sini bukan apakah kisah itu real atau tidak, tetapi hanya untuk memberikan gambaran. Bahkan kita bisa bilang seperti istilahnya. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan ini sebenarnya bukan hal yang nyata. Tetapi bayangkan, jika ini benar-benar terjadi, apakah kita siap? Nah, contoh itu. Jadi kita tidak melakukan sebuah pembohongan publik atau apapun, karena kita menyampaikan itu. Yang jelas bagaimana kita menggabungkan sebuah ilustrasi, baik gambar, baik cerita atau tulisan ke dalam sebuah data, sehingga menghasilkan persuasi. Nah, ini yang dimaksudkan dengan storytelling. Ya. Oke. Dari saya sih cukup. Oke, thank you Pak. Silakan kalau ada lagi yang mau disampaikan.
Bisa sih sebetulnya, silakan. Gini, Coach. Ya. Saya kan jualan elektronik ya. Saya kan ada merek Toshiba, merek Polytron, atau merek apapun ya. Ya. Jangan-jangan saya berpikir sama karyawan saya, loh, kamu kok orang tanya ini Polytron ya? Polytron pasti. Toshiba tidak lama tahu bagaimana. Bagaimana caranya supaya kamu memberitahu konsumen supaya tahu senang Toshiba, kan dia kan supaya ngerti. Yeah. Kan itu harus perlu ada telestoring Coach ya. Iya. Menceritakan konsumen gitu. Betul nggak, Coach? Dan dari alur ceritanya itu contohnya seperti apa, Coach ya? Kalau saya sih biasa tetap menggunakan pertanyaan di awal. Karena kenapa pertanyaan diperlukan, itu biasanya untuk menyamakan needs atau menyamakan pemikiran. Jadi contoh misalnya ketika ada klien datang atau customer datang, saya tanyakan sebelumnya, dan saya langsung nanya, misalnya, Bapak Ibu senang ini atau ini enggak gitu. Tapi saya tanya, Bapak Ibu ada yang bisa dibantu apa nih yang Bapak perlukan? Untuk keperluan apa? Misalnya, oh saya pengen yang ini, kira-kira untuk pekerjaan kah? Misalnya, atau untuk hiburan kah? Oh hiburan. Bapak kira-kira senangnya spesifikasinya gimana? Oh, saya sukanya yang seperti ini. Wah, Pak, kalau dalam kondisi seperti ini sih, ini tepat banget, Pak. Kalau memang pilihannya sesuai yang kita suka. Kalau misalnya dibilang ternyata yang lain, oh saya suka yang ini. Oh iya, Pak, pilihan Bapak ini luar biasa sekali. Tapi, Pak, kemarin baru saja ada orang yang datang ke sini dan mengatakan, Pak, ini produk yang bagus. Nah, ini produk yang terbaru itu yang ini, Pak. Kebetulan saya sendiri menggunakan ini di rumah. Kemarin, dulu saya menganggap bahwa merek yang saya cari, tapi ternyata begitu saya gunakan ini, Pak. Selain harganya lebih oke, saya gunakan sekian lama, enak, Pak, ternyata. Ini storytelling yang sederhana aja gitu, jadi bukan seperti sesuatu yang panjang lebar, karena kadang-kadang juga orang datang kalau nyari sesuatu, kalau di toko atau gimana diceritain panjang lebar, juga dia perlu ngeliat-ngeliat, ada keperluan yang lain, terus belum lagi kalau ternyata ada antrian, nah ini kita perlu pertimbangkan. Yang penting itu tidak berbentuk mengajari, tidak mendikte. Nah ini gunanya storytelling sebetulnya. Ya, jadi memberikan gambaran sesuatu ilustrasi di dalam pikirannya yang tadinya nggak kebayang menjadi kebayang. Ya, oke Coach, makasih. Ya, sama-sama. Coach, izin bertanya. Ya, silakan. Saya kan memang sudah cukup lama lah, udah 2 tahunan inilah banyak main di digital. Ya. Saya juga belajar coaching juga, standar ICF, NLP, Master Practitioner, semuanya udah juga. Ya, Mas Nah, cuman saya lebih menggunakan kemampuan tersebut di digital, gitu aja. Oke. Siap. Mudah-mudahan tahun ini bukunya terbit nih. Mantap, luar biasa. Alex sudah minta. Saya coba share screen ya. Boleh, silakan. Okay. Harus di-approve dulu nih. Sebentar. Belum bisa, ini masih. Harus di-approve dari sana, Coach. Bentar, udah di ini ya? Udah diajukan ya? Udah. Atau yang di komputernya Coach Helmi di ini, screen sharing-nya di end dulu. Oh gitu. Oke. Udah saya tutup yang desain. Masih ada ini. Masih ada.
Oke, silakan. Saya udah stop share-nya. Udah bisa? Belum? Ini masih, nih, oke. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini saya punya teks lah untuk di grup Telegram saya. Ini contohnya gini. Judulnya nih, Kisah Suami Istri dan Goal 99 Triliun. Ya, gitu. Saya sudah sering menceritakan ini sebenarnya. Pada suatu hari setelah usai sebuah kelas di Bandung, datanglah pasang suami istri kepada saya. Coach, kita mau minta di coaching. Begitu kata mereka. Saya tanya, mau di coaching, mau di mentoring, atau mau konsul nih? Saya memastikan. Dan mereka pun menjawab, coaching, coach. Oke. Karena mereka yakin dengan jawabannya, maka saya melakukan konfirmasi. Kalian sudah tahu ya coaching itu dan bagaimana cara kerjanya. Oke, kita akan gunakan grow model ya. Kita mulai dari G, goals. Ayo sampaikan apa goals kalian, kata saya. Mereka menjawab, goals kami adalah punya uang 99 triliun tahun depan. Nah, ini saya mencoba di open loop di sini. Open loop, saya pindah ke sini. Kita semua tahu ketika semua tim sepak bola menjadi juara di sebuah kompetisi, maka yang disanjung adalah para pemainnya. Sebaliknya, ini kan ada hypnotic language pattern-nya sini. Kita semua tahu. Sebaliknya, jika tim tersebut gagal, maka yang dikejar masa dan dihujat, bahkan dipecat adalah pelatih alias coach-nya. Oke. Saya belum pernah membaca berita sebuah klub memecat pemain lantaran gagal meraih gelar juara. Namun jika coach-nya, wah sering banget berita pemecatan coach yang gagal mencapai target yang diberikan oleh manajemen klub. Saya masukin link di sini. Tugas saya sebagai seorang coach adalah memastikan apakah goals pasang suami istri tersebut benar-benar bisa capai atau ngayaya yang ngomong doang ala kabayan. Siapa tahu mereka tahun lalu mencetak 98T, ya insya Allah bisa lah naikin dari 98 ke 99T. Nah, di sesi ini Anda harus diberi pilihan mau gimana. Ini saya lupa lagi. Satu, ngayai ala kabayan, maka artinya Anda harus lakukan semuanya sendiri karena saya sebagai coach tidak bisa membantu orang yang tidak punya strong willing dan cuma banyak maunya, mau ini, mau itu, banyak sekali kayak lagu soundtrack Doraemon. Atau izinkan saya mengobrak-abrik goals Anda agar bisa visible dan bisa diraih. Kita akan perdalam di sesi kali ini. Gitu. Nah, apa yang kurang? Menurut saya ini oke, cuman kalau dari saya, mungkin ini kan ada open loop ya di atas. Kita bicara soal tadi grup itu sepak bola. Kemudian ininya sudah sering menceritakan, masuk lagi looping sini. Ada hal-hal yang melakukan distract semacam tadi ada yang Doraemon tuh. Ingin sini. Nah, itu sebetulnya joke kita untuk membuat tidak ini. Tetapi kalau ini disampaikan di dalam bentuk ini tulisan ya atau lisan. Kalau tulisan ini agak sedikit mengalihkan karena apalagi ini di bagian agak terakhir. Oh, oke. Nah, jadi yang seperti ini dibukanya di awal biasanya. Ataupun kalau mau di tengah, kalau panjang. Maksudnya untuk jeda agar mereka nggak monoton. Namanya itu break state kalau di tengah-tengah. Iya. Tapi kalau misalnya di akhir lebih baik nggak digunakan. Nah ini di blog ini mau itu. Nah ini bagus tapi kayak soundtrack Doraemonnya mungkin yang di skip. Oke. Kalau dari atas gimana coach yang ini? Saya sudah sering menceritakan ini sebenarnya bla 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 ini. Bagian yang mana yang kira-kira kita bisa poles? Ini kan ilustrasi nih. Ilustrasi kita menceritakan kisah bahwa ada yang mendatangi saya. Nah, kemudian mereka menjawab kalau saya 99. Kita semua tahu. Oke. Nah, ini orang pasti akan mulai berpikir, terus gimana kisah kejadiannya dengan yang suami istri itu? Akhirnya seperti apa? Apakah harus diakhiri storytelling? Sebuah storytelling, orang kadang-kadang pikirannya jadi masih nyangkut gitu loh. Keangker di cerita sebelumnya kalau memang tidak ada kaitannya. Karena di sini dari sejak bagaimana kerjanya, nah goal kami adalah punya 99 triliun tahun depan. Oke. Nah, dari kata 99 ini kan open loop dulu ke sini. Lari dulu ke yang kita semua tadu ini. Nah, yang dipecat adalah ini kata dipecatnya ini ke kaitan 99-nya di mana?
Kalau saya sih ingin menegaskan bahwa sebetulnya gitu ya, bahwa ketika seseorang memiliki goals yang tidak terarah gitu, ya goals boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi ketika goals itu menjadi tidak terarah, itu menjadi dalam tanda kutip, ini coachnya nanti ancaman-ancaman juga nih dipecat nih karena nggak bakal bisa. Oh, ya, itu Goalsnya tidak realistis. Ketika seorang pelatih olahraga, pelatih klub diberikan, misalnya klubnya di Indonesia gitu, yang klub burem gitu, klub sepak bola burem, tapi targetnya harus menang Liga Indonesia di musim pertama, itu kan nggak bisa. That's the point. Maksud saya, kata-kata itu dimunculkan di situ. Di cerita tentang grup tadi. Jadi contoh, karena kita berbicaranya tentang realistisnya kan? Oh iya. Pemecatan itu terjadi karena realistis. Nah, jadi bisa disampaikan itu seorang memecat karena target yang tidak tercapai. Mengapa demikian? Karena seringkali klub-klub ini menetapkan target yang tidak realistis. Nah, baru kemudian baru ke bawah. Tugas saya sebagai seorang coach adalah memastikan. Nah, ada kata yang sama di situ adalah memastikan realistis dengan memastikan lagi di bawah. Memastikan goal itu bisa dicapai. Nah, itu jadi nyambung. Nah, ini saya tambahin di sini nih. Mengapa demikian? Karena seringkali manajemen klub memberikan target yang tidak realistis. Yes, gitu. Tambahin di sini. Betul. Jadi nyambung di sini ya. Betul, itu baru nyambung. Apakah bisa benar-benar dicapai atau realistis gitu kali ya, dikunci lagi ya. Atau ngayai atau ngomong doang ala kabayan. Ya. Boleh gitu ya? Boleh. Siapa tahu mereka tahun lalu ini perlu nggak nih? Sebetulnya enggak ya, nggak terlalu perlu karena memang karena kan realistis, ya arahnya. Betul. Karena kita bukan mau membreakdown itu kan, tapi udah bicara tentang realistisnya aja. Nah, ini udah bagus nih sampai al-kabayan, tanda tanya kan? Apakah betul? Yeah. Nah, pertanyaan ini akan memancing orang berpikir, iya ya, realistis nggak sih selama ini goal saya? Jangan-jangan saya juga nggak realistis. Kalau untuk tahu saya bisa ini realistis atau enggak, gimana caranya? Nah, itu masuk ke bawah tuh langsung. Di sesi besok, saya akan ceritakan. Itu udah bagus. Itu action call-nya udah bagus ke bawah. Seperti itu. Ini soundtrack Doraemon-nya berarti nggak? Ini yang di itu yang tulisan itu aja. Kayak soundtrack Doraemon. Nah, itu kayak. Dan ini saya udah buang. Nah, berarti memang nggak bisa dipakai. Ini di break step di atas, di tengah juga nggak masuk soalnya. Ya, karena pendek sih. Karena pendek. Menurut saya itu udah ada cerita sepak bolanya, jangan sampai buat orang berpikir lagi Doraemon sebelah mananya ya yang samanya. Doraemon tuh emang lagunya gimana? Nah, nanti orang yang nggak tahu malah nyari tahu. Tapi Doraemon ke distract gitu, jadi nggak terarah ke situ gitu. Padahal dia udah terarah tadi kan. Oke. Action call-nya di sini oke. Nah, udah oke. Oke, gitu aja. Terjawab, Coach. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi. Silakan. Langsung ini aja apa? Langsung studi kasus asik. Ya, lebih gampang ya. Kayaknya kalau di tulisan di kan agak itu ngeliat ini. Oke, silakan. Ada lagi mungkin? Coach, tanya. Tadi yang cerita Adil, Coach. Jadi itu Bapak Angga di goalnya ditujukan, Coach ya. Jadi goalnya itu apa? Jadi enggak belok-belok ke Doraemon atau apa. Nah, sekarang kita perlu tanyakan gini kan sebetulnya. Apapun yang kita lakukan pertama kali kita menentukan dulu ya tujuannya mau ngapain nih. Contoh misalnya kita mau presentasi. Tujuan presentasinya apa? Apakah ini bentuknya kita memancing agar ada sebuah keputusan yang menguntungkan kita kah? Sebuah deal? Atau memang sebatas mempresentasikan informasi? Penyuluhan? Atau mungkin ini cuman laporan gitu kan? Atau apa ya namanya? Resume rapat gitu. Nah, ini kalau tidak ada tujuannya kan agak-agak ini juga ya. Informatifkah yang disampaikan ini atau seperti kemarin saya sampaikan dari informasi ini kita masuk kemudian menjadi transaksi. Nah, sekarang kan bagaimana kita menggunakan informasi menghasilkan sebuah transaksi kan kalau kita berbicara di storytelling penjualan ini. Iya. Jadi arahnya perlu jelas, mempersuasi orang. Nah, sekarang kita lihat waktu orang yang hadir ini waktunya panjang nggak? Situasinya seperti apa?
medianya apa, memungkinkan nggak saya menggunakan cara seperti ini, cara yang mana yang bisa digunakan. Nah, ini yang perlu jadi baru setelah ada tujuannya, kita lihat situasinya, kita tentukan apa tools atau media yang kita bisa gunakan untuk membuat itu efektif. Intinya storytelling perlu menjadi efektif dan menghasilkan. Jadi bukan bagusnya sebuah cerita, karena kalau ceritanya bagus, kemudian tidak mempersuasi, tidak mengarahkan pada tujuan, ya buat apa gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, nah kita cek apakah cerita ini kena nggak nih kalau saya ambil ilustrasi kayak tadi kan. Kena nggak nih? Ada sebuah cerita ilustrasi, oh tentang sepak bola, ini ada coach-nya, ini ada coach-nya. Tapi kaitannya apa? Bagaimana mengaitkannya? Cuman ditambahin satu kalimat, tapi itu menjadi mengait. Gitu. Iya, powerful ya. Ya, sangat perlu untuk mengaitkan itu agar flow di dalam pikiran orang tuh nggak jeda-jeda gitu, cetak. Itu akan memerlukan orang tuh energi yang lebih, effort yang lebih untuk dia membayangkan lagi, merasakan lagi, sehingga nggak ibaratnya kalau kita tumbuhkan itu nggak tersusun itu duk sehingga nembus gitu. Nah, kita harapkan kan justru efek dari storytelling ini mendorong agar apa yang kita harapkan itu semakin nancep di pikiran orang, di hati orang. Iya, thank you, Coach. Baik, silakan. Ini ada, bentar. Belum ada yang masuk lagi ya. Cuma berlima kita. Silakan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sebelum kita, kalau memang nggak ada, nanti kita bisa aja. Ya kalau nanti ada yang kepikiran lagi, silakan saja. Feel free, bisa ditanyakan di grup atau gimana. Atau kita mau chat, atau kita mau video call. Silakan. Tidak dibatasi dengan Zoom kali ini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Kebiasaan nih grup kayaknya nih. Bapak Ibu. Jadi intinya storytelling itu, metafor itu ngarang nggak apa-apa kan ya, Coach? Nggak masalah. Itu kan ilustrasi. Ilustrasi. Tapi itu perlu ini ya, maksudnya ada batasan. Contoh gini, kita nggak bisa ngarang apa yang dilakukan presiden misalnya. Kemarin Pak Jokowi datang ke tempat saya dan ngobrol, itu udah nggak realistis. Jadi bikin storytelling, buatlah sesuatu yang memang kalau saya biasa menggunakan saya sendiri sebagai ilustrasi atau orang ketiga. Ada teman saya yang datang pada saya dan mengatakan, kemarin saya baru membaca sebuah tulisan. Nah, itu bisa. Kemarin saya baru membaca. Atau yang ini kayak gayanya, stylenya Mardigu itu kan nggak tahu itu maksudnya yang diceritain itu bener apa dia ngarang. Iya. Itu kan kita nggak tahu. Gitu. Kemarin saya ketemu mantan staf ahli apa gitu kan. Ya. Itu nggak tahu. Itu bisa ya. Cuman itu agak beresiko loh, Pak. Kalau menurut saya. Kalau dicek beneran gitu. Iya, agak beresiko. Beneran. Kecuali memang kita beneran pernah ketemu. Kalau saya sih ada versi saya ada kode etik kita yang memang perlu ya jangan cari masalah kalau memang. Tujuannya untuk apa gitu kan, jelas dulu. Kalau itu tujuannya untuk otoritas dan kita mengatakan seseorang yang memang dikenal oleh massa, misalnya contoh begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi dan waktu itu saya bercerita pada beliau tentang kondisi di lapangan, khususnya dalam program yang sedang saya buat untuk meng-coaching Indonesia dan Indonesiakan coaching. Dan beliau mengatakan, wah ini luar biasa sekali Pak, kenapa kita tidak mengeksekusi hal ini? Nah inilah yang jadi pemikiran saya hari ini untuk kemudian memulai tahapan ini dengan membuat buku tentang coaching, agar Indonesia mulai mengenal apa itu coaching, dan Indonesia mulai bisa mempraktekkan coaching. Itu oke, tapi dengan syarat Bapak memang pernah ketemu dengan Pak Jokowi dan ngobrol. Soal obrolannya apa ya kan terserah kan. Tapi kalau misalnya ada yang cek, bener nggak pernah ketemu Pak Jokowi dengan ini? Ya pernah gitu kan. Pernah nyaltuk dia ngomong soal coaching? Ya pernah, itu is okay kayak gitu. Tapi kalau memang nggak pernah, nanti ada yang baca kebetulan dari staf Pak Jokowi atau Pak Jokowinya yang baca. Karena saya nggak pernah ketemu kok.
siapa orang ini kan. Ngaku-ngaku ini. Ya, gitu. itu ya. Ya mungkin kita bisa cari tokoh yang lain kan, gitu ya, yang pernah kita temui. Atau kita merancang sengaja, wah saya butuh otoritas nih untuk membuat program ini, gimana caranya. Entah saya datang ke tokoh mana, kayak saya kasih buku saya yang mana. Contoh saya kan nulis buku yang 32 kita sukses dengan coaching kan. Nah, saya kadang-kadang bawa itu buku kemana, gitu, saya kasih sebagai hadiah. Kalau saya kasih sebagai gift, kira-kira orang nolak nggak? Nggak akan nolak. Mau jawab Mas Pak, saya mau ini ada persembahan buat Pak siapa Pak Menteri, Pak ya, nah, kemudian difoto bareng. Nah, saya nggak usah ngomong bahwa saya ketemu dengan orang itu dan ceritain. Saya tampilkan aja foto saya ketika dengan tokoh tersebut lagi pegang buku saya. Kemudian, Bapak Ibu tahu nggak apa yang dipegang oleh beliau? Yes, betul sekali. Di buku itu saya menceritakan bagaimana coaching menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Dan itu juga yang saya diskusikan dengan banyak tokoh-tokoh, dengan banyak pejabat. Yang saya diskusikan dan banyak, nah ini hypnotic pattern. Dengan banyak pejabat, dengan banyak orang. Apakah saya diskusi dengan orang tersebut? Belum tentu. Tapi saya pasti pernah ngomong. Karena orang tersebut kan pegang buku saya. Buku itu judulnya coaching. Ya pasti kan dia nanya, ini buku tentang apa Pak? Tentang coaching. Kan, oh gitu ya Pak. Iya Pak, coaching memang saya lihat menjadi hal yang penting sekarang. Oh bagus Pak kalau gitu. Nah, paling cuma ngomong gitu kan sebenarnya orangnya. Tapi kan itu sebuah otoritas. Jadi foto dan sebagainya bisa kita tampilkan untuk sebagai penunjang otoritas. Terutama para audiens kita kan tidak selalu bentuknya yang kemarin saya bilang ada VAK-nya kan. Nah, ada yang bisa membayangkan dengan cepat, tapi ada yang memang butuh ilustrasi gambar, ilustrasi foto. Ya, tapi foto yang bercerita ya, foto yang bercerita. Jadi kalau saya sih jarang-jarang ngupload foto, cuman foto bukunya. Gitu. Kalau ya saya tidak menganjurkan seperti itu, terutama kalau kita menggunakan Instagram misalnya. Instagram bagus sih ngupload cuman foto buku, tapi mungkin dilihat dari sisi artistiknya sehingga eye catching gitu kan. Kalau cuman buku doang yang diupload kan orang apa ini gitu. Saya sudah membaca buku ini, terus kenapa gitu kan istilahnya. So what kan buat orang gitu. Nggak ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan hal yang sama. Dan ternyata di buku ini ditemukan banyak sekali harta karun yang selama ini saya kira itu saya benar-benar berubah pemikiran saya setelah membaca buku ini. Nah, cuma kata-kata seperti itu storytelling singkat kan, tapi menceritakan saya sudah membaca buku ini dan paradigma saya, hidup saya berubah setelah membaca buku ini. Dan itu akan mendorong orang tetap untuk membaca buku itu. Dan semuanya saya tuliskan di dalam buku saya yang akan saya terbitkan tanggal sekian. Itu udah cukup mendorong orang untuk call to action. Ini bagus ya bukunya. Itu contohnya. Oke. Silakan, ada lagi? Contoh, kalau nggak ada yang tanya kan mungkin ada yang mau menyampaikan contoh apa nih kira-kira yang bisa kita bahas. Mungkin dalam kontekstual yang Bapak-Bapak pernah temukan di lapangan, entah pernah ditulis, atau mungkin pernah dibaca. Atau mungkin ada pertanyaan selama ini ketika melihat sesuatu, ini apa sih maksudnya? Kok kayak gini? Nah, mungkin saya akan tambahkan sebelum ada yang menjawab itu. Kalau kita lihat media iklan di televisi, apakah itu storytelling? Ya, perhatikan bagaimana iklan rokok. Yang zaman dulu cuma iklan rokok doang. Karena kan nggak boleh sekali kan rokok itu. Langsung misalnya digambarkan orang lagi ngerokok itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan? Mereka melakukan storytelling kan? Ceritanya nyambung nggak? Kadang-kadang enggak. Betul ya? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Gitu. Nggak nyambung. Pernah nggak ngelihat sebuah status di FB yang antara gambar yang dipasang dengan cerita tulisan dia nggak nyambung? Saya pernah loh. Ini gambarnya apa nih? Begitu dibaca, tulisannya nggak ada hubungannya. Tapi di tulisannya dibilang seperti ini. Gambar di atas hanya sebuah ilustrasi. Mohon maaf jika tidak nyambung. Nah, itu ditulis tapi di bagian akhir.
Nah, hal-hal seperti ini bahkan digunakan untuk saat ini. Tujuannya hanya apa? Hanya untuk membuat orang tertarik aja, gitu, untuk menarik perhatian. Nah, yang storytelling seperti ini tidak sampai ke level call to action. Storytelling seperti ini hanya untuk menarik massa atau crowd. Ya. Jadi dia melakukan tahapan bagaimana crowd berubah menjadi core. Kalau kita bicara soal bisnis, kita hanya berbicara bahwa mereka mengumpulkan yang namanya ekosistem bisnis. Membentuk ekosistem bisnis. Atau istilah kalau teman-teman kita bilang, seringkali istilahnya membuat kolam. Gitu kan. Dia membuat kolam. Jadi kadang-kadang kita masuk jualan, bikin grup dulu. Nah, itu juga salah satunya buat kolam. Sebetulnya waktu ngumpulin orang, bisa temanya apapun. Tapi setelah berkumpul barulah kita arahkan ke eksekusi. Ini pola juga. Jadi makanya kemarin sempat saya sampaikan juga di materi, apa nih tujuannya? Apakah langsung ke closing? Ataukah ini kita sedang menggantung, tanda kutip ya, yang saya maksud menggantung tuh, menggantung orang sehingga orang penasaran nih, apalagi nih berikutnya yang akan dia sampaikan. Si iklan ini berikutnya akan ngeluarin versi seperti apa lagi? Yang baru misalnya ada iklan marjan kalau lihat di TV. Ini ngambil timing Ramadan kan. Itu marjan yang Purbasari dengan Letung Kasarung. Nah, itu kan ceritanya bersambung tuh. Apalagi berikutnya. Nah, tapi di situ dia punya yang namanya ujung-ujungnya embedded comment ya kalau istilah dia. Dan analog marking bahkan dia gabungkan. Sehingga ketika lihat cerita itu muncul tiba-tiba terakhirnya marjan. Orang nggak nyari marjannya, nyari ceritanya. Tapi berapa kali marjan itu muncul di pikiran orang, kira-kira orang pengen tahu nggak marjan itu apa? Saya cerita tentang apa? Tiba-tiba di belakang saya ini, di dinding, itu ada gambar misalnya buku saya. Saya nggak ngomong soal buku saya. Tapi setiap kali saya bikin live seperti ini, selalu ada gambar buku saya di belakang. Kira-kira orang penasaran, itu buku apa ya gitu? Kok ada terus? Ini juga salah satu cara. Contohnya. Ini cara yang tidak langsung ke arah call to action. Ini contohnya. Silakan Pak, kalau ada. Jadi kita bisa gunakan storytelling ini sesuai dengan tujuannya. Ya, baru tentukan tahapannya, apakah kita mau eksekusi hari ini atau mau kita buat bertahap story-nya itu. Ya, Coach. Jadi orang tuh dibuat kok gambar ya. Ya. Seorang dibuat penasaran bisa ya? Apa bisa, itu? Bisa. Agar ini tertarik ya? Oh, gitu ya. Ya. Salah satu membuat contoh untuk penasaran kan macam-macam ya. Bisa salah satunya misalnya tokoh terkenal nih yang lagi tren siapa, tiba-tiba munculin dia lagi bareng dengan kita atau pegang sebuah produk yang baru kalau kita misalnya produk itu baru diperkenalkan. Tapi kan kita nggak tahu orang apa sih kok si itu mau pakai produk itu, produk apa? Ini contoh ya, dia penasaran. Bisa juga. Iya. Oke, Coach. Thank you ya. Oke, Oke, Bapak-Bapak, masih ada lagi sebelum kalau ada kita akan end dulu meeting kita pagi hari ini lewat Zoom. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi mungkin di grup atau mungkin kita bisa video call entah pribadi atau memang jika dianggap perlu nanti beberapa orang ya kita bikin lagi Zoom lagi nggak ada masalah. Oke, Coach. Oke. Thank you, Coach. Yes, yeah. Thank you. Terima kasih banyak, Thank you, Pak Bambang, Pak Adi, Pak Angga, Mas Ganda. Thank you banget. Yeah. Selamat pagi. Pak Ganda. Keep healthy, jaga kesehatan semuanya ya. Oke.